down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di video saya kali ini. Saya akan membahas topik tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelum masuk ke video penjelasannya, perkenalkan, saya Suhaiba Ali dengan NPM 022724111164. Saya dari kelas 3E Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, tujuan dari video yang saya buat ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Pak Dr. Suwito SE MSI AK CSRS CSRA. Sebelumnya, konteks yang dinamis ekonomi Indonesia, perubahan ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan. Mari kita mulai dengan sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral sejak tahun 1953 serta bagaimana sih kehadiran OJK pada tahun 2011? Apakah membawa perubahan signifikan dalam pengawasan jasa keuangan? Pada video saya kali ini membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan, yang di dalamnya terdapat peran baru Bank Indonesia, koordinasi dengan OJK, dampaknya pada sektor perbankan, tantangan yang dihadapi, inovasi kebijakan, serta pentingnya edukasi keuangan. Nah, teman-teman, ikuti terus video saya kali ini untuk memahami bagaimana adaptasi ini untuk mendukung ekonomi Indonesia yang lebih stabil dan berkelanjutan. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan merupakan langkah penting untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sistem keuangan nasional. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dibentuk sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan secara menyeluruh, mulai dari perbankan hingga pasar modal. Hal ini memaksa Bank Indonesia untuk menyesuaikan fungsinya agar tetap relevan, aktif, dan mampu berkontribusi maksimal dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi Indonesia. Nah, transformasi ini tidak hanya tentang perubahan struktur, tetapi juga tentang bagaimana sih BI dapat beradaptasi dengan lingkungan keuangan yang semakin kompleks dan global. Dalam era digitalisasi ini, peran BI menjadi lebih strategis, fokus pada aspek-aspek yang tidak lagi tumpang tindih dengan tugas OJK, sehingga menciptakan sinergi yang lebih baik untuk keamanan ekonomi bangsa. Mari kita eksploitasi lebih dalam lagi bagaimana transformasi ini terjadi, mulai dari sejarah Bank Indonesia hingga dampaknya terhadap sektor perbankan dan tantangan masa depan. Nah, penjelasan ini akan membawa kita melalui perjalanan panjang evolusi peran BI dengan penjelasan detail yang mencakup aspek historis, regulasi, hingga inovasi kebijakan. Kita akan melihat bagaimana BI bertransformasi dari pengawas langsung hingga menjadi pengatur dan pembina, sambil menjaga koordinasi erat dengan OJK. Ini adalah cerita tentang adaptasi institusi dalam menghadapi perubahan zaman yang penting untuk dipahami oleh masyarakat luas, agar dapat mendukung inklusi keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas sejarah Bank Indonesia sebagai fondasi dari transformasi ini.
Bank Indonesia didirikan pada tahun 1953 dengan tujuan utamanya yaitu sebagai bank sentral yang independen, bertanggung jawab atas kebijakan moneter dan mengatur sistem keuangan di Indonesia. Sejak awal berdirinya Bank BI telah memainkan peran krusial dalam menstabilkan ekonomi pasca kemerdekaan, menghadapi tantangan seperti inflasi tinggi dan ketidakstabilan politik. Pada masa awal BI fokus pada pengendalian moneter untuk pengaturan suku bunga dan cadangan devisa. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan seiring berjalannya waktu, peran BI berkembang untuk menghadapi tantangan baru seperti krisis keuangan global pada tahun 1997 sampai pada tahun 1998 yang memaksakan BI untuk memperkuat pengawasan perbankan. Pada era reformasi, BI mulai mengadopsi praktik-praktik internasional seperti penerapan inflasi tertinggi untuk meningkatkan kredibilitasnya sebagai bank sentral, yang dimana transformasi ini mencakup penguatan independensi BI melalui undang-undang yang memungkinkan BI untuk membuat keputusan tanpa investasi politik yang berlebihan. Nah, sebelum kehadiran OJK, BI juga bertugas sebagai pengawas bank yang kemudian dialihkan untuk fokus pada aspek moneter murni. Perjalanan sejarah ini menunjukkan bagaimana BI telah beradaptasi dari waktu ke waktu dan dari bank sentral tradisional menjadi institusi yang lebih modern dan responsif. Kita dapat melihat bahwa fondasi sejarah BI sangat penting untuk memahami transformasi saat ini, karena memberikan konteks tentang mengapa perubahan peran ini diperlukan. Sekarang, mari kita lanjut ke pembentukan OJK dan dampaknya terhadap BI. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk pada tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sebagai respons terhadap kebutuhan untuk mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya terpecah. Nah, sebelum OJK, pengawasan perbankan dilakukan oleh BI, sementara pasar modal dan asuransi oleh Bapepam LK yang seringkali menimbulkan efisiensi dan tumpang tindih. OJK bertujuan untuk melindungi konsumen jasa keuangan, memastikan stabilitas sistem keuangan, dan mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat. Kehadiran OJK membawa perubahan signifikan dalam pengawasan sektor keuangan dengan fokus pada aspek mikroprudensial seperti kesehatan individu lembaga keuangan. OJK juga bertugas mengatur dan mengawasi lembaga seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan pasar modal, sehingga BI dapat lebih fokus pada aspek makroprudensial. Transformasi ini memungkinkan BI untuk berkonsentrasi pada pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar tanpa harus terlibat langsung dalam pengawasan harian bank. Dampak kehadiran OJK sangat besar karena menciptakan ekosistem keuangan yang lebih terintegrasi dengan transparan, mengurangi risiko sistematik. Kita dapat melihat bahwa OJK bukanlah pesaing BI, melainkan mitra yang saling melengkapi dalam menjaga stabilitas ekonomi. Perubahan ini juga mendorong inovasi dalam regulasi, seperti penerapan standar internasional untuk pengawasan keuangan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana peran BI berubah setelah OJK mulai beroperasi. Setelah OJK berdiri, peran Bank Indonesia bergeser dari pengawas langsung menjadi pengatur
direktur dan pembina sektor keuangan dengan fokus utamanya pada pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar, dan mengatur sistem perbankan. Nah, BI juga kini bertugas sebagai otoritas moneter, menetapkan kebijakan suku bunga acuan seperti BI Rate untuk mengendalikan inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, BI juga bertanggung jawab atas pengelolaan cadangan devisa atau operasi pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas rupiah. Nah, peran sebagai pembina meliputi pengembangan kebijakan yang mendorong inovasi di sektor perbankan seperti digitalisasi layanan keuangan. BI tidak lagi melakukan pengawasan langsung terhadap bank, tetapi tetap memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi dan koordinasi dengan OJK. Transformasi ini memungkinkan BI untuk lebih efektif dalam menangani resiko makroekonomi seperti krisis global atau fluktuasi harga komoditas. Kita juga dapat melihat bahwa peran baru BI lebih strategis dengan penekanan pada pencegahan krisis melalui kebijakan proaktif. Hal ini juga mencakup pengembangan instrumen moneter baru seperti quantitative easing jika diperlukan. Perubahan ini telah meningkatkan efisiensi BI dalam menjalankan tugasnya sebagai bank sentral modern. Mari kita lanjutkan ke aspek koordinasi antara BI dan OJK. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sangat penting untuk mencapai tujuan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Kerjasama ini dilakukan melalui forum-forum seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK yang melibatkan BI, OJK, dan Kementerian Keuangan. KSSK bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko sistematik yang dapat mengancam stabilitas keuangan nasional. Koordinasi memastikan bahwa kebijakan moneter BI dan regulasi keuangan OJK berjalan seiring tanpa konflik atau tumpang tindih. Misalnya, ketika BI menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi, OJK dapat menyesuaikan regulasi perbankan untuk mendukung kebijakan tersebut. Kerjasama ini juga meliputi pertukaran data dan informasi yang penting untuk pengambilan keputusan yang tepat waktu. Nah, kita dapat melihat bahwa koordinasi yang baik telah mencegah potensi krisis seperti yang terjadi pada masa lalu. Hal ini juga mendorong inovasi bersama seperti pengembangan sistem pembayaran digital yang aman. Koordinasi ini merupakan kunci keberhasilan yang transformasi peran BI dan OJK. Nah, sekarang mari kita bahas dampak terhadap sektor perbankan syariah. Transformasi peran BI dan kehadiran OJK membawa dampak positif bagi sektor perbankan di Indonesia. Dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas, bank-bank kini harus mematuhi regulasi OJK yang ketat, seperti rasio kecukupan modal dan pengelolaan resiko yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga mendorong persaingan sehat di antara bank dengan fokus pada inovasi produk dan layanan. Dampaknya terlihat dalam peningkatan inklusi keuangan yang dimana lebih banyak masyarakat yang memiliki akses ke layanan perbankan. Bank-bank ini menjadi lebih
lebih stabil dengan pengurangan resiko gagal bayar melalui pengawasan yang lebih baik. Kita dapat melihat bahwa sektor perbankan kini lebih tahan terhadap goncangan ekonomi berkat sinergi BI dan OJK. Hal ini juga mendorong pertumbuhan kredit yang sehat, mendukung investasi dan konsumsi. Dampak positif ini tercermin dalam peningkatan indeks kepercayaan masyarakat terhadap bank. Transformasi ini telah mengubah wajah perbankan Indonesia menjadi lebih modern dan responsif. Selanjutnya, mari kita bahas tentang tantangan yang dihadapi. Nah, pada tantangan yang dihadapi, meskipun ada kemajuan signifikan, BI dan OJK masih menghadapi tantangan seperti perubahan teknologi dan resiko sistematik. Perubahan teknologi seperti fintech dan blockchain memerlukan adaptasi regulasi yang cepat untuk mencegah resiko siber. Resiko sistematik meliputi krisis global, fluktuasi nilai tukar, dan gejolak pasar keuangan. Tantangan lain adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat yang masih rendah di beberapa daerah. Adaptasi terhadap tantangan ini penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. BI dan OJK harus terus berinovasi dalam kebijakan untuk mengatasi isu-isu ini. Kita dapat melihat bahwa tantangan ini memerlukan kolaborasi internasional dan domestik. Hal ini juga mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan dari kedua lembaga. Tantangan ini adalah peluang untuk pertumbuhan yang lebih lanjut. Nah, kemudian kita lanjut ke inovasi dalam kebijakan. Inovasi dalam kebijakan ini dalam menghadapi tantangan, BI telah memperkenalkan berbagai inovasi dalam kebijakan moneternya, seperti penggunaan teknologi digital untuk operasi pasar. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian inflasi serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pengembangan sistem Bank Indonesia real-time gross settlement untuk transaksi yang lebih cepat dan aman. BI juga mengadopsi kebijakan makroprudensial seperti counter critical capital buffer untuk mencegah overheating ekonomi. Inovasi lain meliputi program stimulus moneter selama pandemi COVID-19 yang membantu menjaga likuiditas. Kita dapat melihat bahwa inovasi ini telah membuat BI lebih adaptif terhadap perubahan global. Nah, hal ini juga mendorong pengembangan instrumen keuangan baru seperti green bonds. Inovasi kebijakan ini merupakan bagian integral dari transformasi BI. Kemudian kita lanjut ke pembahasan peran edukasi dalam literasi. Nah, pada peran edukasi dan literasi ini, Bank Indonesia juga berperan aktif dalam edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Melalui program-program seperti Gerakan Nasional Literasi Keuangan, program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk keuangan dan mendorong inklusi keuangan. BI juga mengadakan seminar, workshop, dan kampanye di sekolah dan komunitas untuk membangun kesadaran. Hal ini penting untuk mengurangi resiko masyarakat dari produk keuangan yang tidak tepat. Literasi keuangan juga mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Kita dapat melihat bahwa peran ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan.
BI juga bekerja sama dengan OJK dan stakeholder lain untuk program ini. Edukasi ini mencakup topik seperti pengelolaan utang dan investasi. Peran ini sangat krusial dalam era digital. Akhirnya, mari kita simpulkan. Nah, pada penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menunjukkan adaptasi yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Kerjasama yang baik antara BI dan OJK akan memastikan bahwa sektor keuangan tetap sehat dan berkelanjutan di masa depan. Transformasi ini telah membawa kemajuan dalam transparansi, inovasi, dan inklusi keuangan. Meskipun ada tantangan, BI dan OJK siap menghadapinya dengan kebijakan yang adaptif. Masa depan sektor keuangan Indonesia terlihat cerah berkat sinergi ini. Kita semua dapat berkontribusi dengan meningkatkan literasi keuangan. Transformasi ini adalah contoh bagaimana institusi dapat berubah untuk kemajuan bangsa. Terima kasih telah mengikuti video saya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK, teman-teman bisa langsung saja kunjungi sumber resmi dari Bank Indonesia dan OJK. Nah, teman-teman, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.